Kami datang Tuhan pada malam hari ini. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan dari tempat kami masing-masing. Haleluya. Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, menaikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku, Tuhan. Oh, Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku. Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terpuji Engkau Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Oh Yesus, aku menyembah. Terima kasih Tuhan, biar setiap daripada kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan, bukan hanya dari mulut kami, bukan hanya dari lidah kami, tapi dari hati kami. Dan ketika kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa dari tempat kami masing-masing. Biar setiap daripada kami Tuhan boleh fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang meskipun hanya singkat, tapi ketika kami fokus Tuhan, kami percaya kami mendapatkan jalan keluar untuk setiap masalah kami. Kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk setiap masalah persoalan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya ya saudara? Berjumpa lagi kita di dalam ibadah Kingdom Devotion atau ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama lanjutan khotbah dari ibadah minggu yang lalu. Kalau kemarin hari Minggu kita sudah belajar apa yang terjadi di dalam lembah penderitaan atau di dalam lembah pemurnian. Apa saja itu saudara? Tuhan menyingkapkan isi hati kita yang terjadi. Dan yang kedua, Tuhan memurnikan motivasi iman kita dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menumbuhkan pengenalan yang lebih dalam akan Dia. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjalani lembah pemurnian, bagaimana kita hidup di dalam lembah pemurnian, hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi atau ketika kita ada di dalam lembah pemurnian.
Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, kita baca dulu ya saudara ayat firman Tuhan dari tema ini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, di hari Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat yang mereka sedang ada di dalam tekanan. Mereka sedang ada di dalam kehidupan yang tidak enak gitu ya saudara. Mereka sedang ada di dalam kehidupan yang terpuruk. Nah, bagaimana kita menjalani lembah pemurnian yang mungkin saat ini setiap orang berbeda-beda menghadapi lembah pemurniannya. Satu dari kita tidak ada yang sama, tetapi kita sama-sama bertemu dan kita sama-sama di dalam hidup ini berjumpa dengan yang namanya penderitaan. Hal yang pertama yang harus kita pelajari, bagaimana kita menjalani lembah pemurnian, yaitu tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71 mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur ini sangat luar biasa ya saudara. Ini adalah doa di tengah-tengah penderitaan, bahwa penderitaan itu justru membawa kita untuk belajar firman Tuhan. Saudara, kalau kita hidup enak-enak, kalau kita hidup tidak pernah mengalami penderitaan, kita tidak akan memerlukan firman Tuhan, saudara. Seringkali manusia memerlukan firman Tuhan, belajar tentang firman ketika mereka mengalami masalah persoalan, ketika mereka mengalami pergumulan. Berpegang pada firman Tuhan, kita harus tetap berpegang, saudara. Firman Tuhan itu seperti pegangan di tangga yang curam. Firman Tuhan itu seperti pegangan pada tangga, saudara. Kalau kita mau naik tangga, supaya kita balance, supaya kita seimbang, supaya kita tidak jatuh, kita pasti berpegangan kan, saudara. Nah, ini dikatakan di tangga yang curam. Firman Tuhan itu seperti pegangan di tangga yang curam, sehingga kita tidak akan terjatuh, kita tidak akan terpeleset. Tanpa pegangan, kita pasti akan mudah jatuh. Dengan pegangan, kita bisa terus melangkah. Begitu juga firman Tuhan bagi hidup kita semua, saudara. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita menghadapi lembah, firman Tuhan itu tetap harus kita pegang, supaya kita tetap terus bisa melangkah, saudara. Saat keadaan tidak dapat dipegang, firman Tuhan harus selalu digenggam. Jangan berharap pada keadaan, saudara. Jangan berpegang pada keadaan, tetapi berpeganglah pada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak selalu mengubah situasi, tetapi selalu menguatkan jiwa. Firman Tuhan itu mungkin seperti doa-doa kita ya saudara. Doa-doa kita selalunya tidak mengubah keadaan, tetapi Tuhan mengubah kita. Begitu juga firman Tuhan. Firman Tuhan tidak selalu mengubah situasi. Firman Tuhan tidak selalu langsung mengubah keadaan kita, tetapi firman Tuhan pasti akan selalu menguatkan kita. Amin, saudara. Hal apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, jangan menunggu kuat baru kita membaca firman. Firmanlah yang menguatkan kita. Jangan nunggu keadaan kita baik, jangan menunggu waktu kita kuat baru kita perlu firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan. Tetapi justru di saat kelemahan lah, justru di saat di tengah penderitaan lah, firman Tuhan itu menguatkan kita. Firman Tuhan itu yang selalu menjadi kekuatan kita, saudara. Dikatakan pemazmur tadi bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Pemazmur menganggap bahwa penderitaan itu adalah hal yang baik terjadi di dalam hidupnya. Karena apa? Karena melalui penderitaan itu dia belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia belajar tentang firman Tuhan. Dia belajar tentang kehendak-kehendak Tuhan. Hafalkan satu ayat yang menguatkan dan perkatakan saat pikiran mulai lemah. Waktu kita membaca firman Tuhan, itu jangan hanya sekedar kita baca. Ayo kita hafalkan, kita belajar untuk menghafalkan dari dalam satu perikop itu, satu ayat kita hafalkan. Dan itu berguna untuk ketika kita dalam keadaan lemah, mungkin kita sedang ada di dalam ketakutan. Terus kita ingat, kita perkatakan,
Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Perkatakan itu di dalam hati kita, saudara. Perkatakan itu karena firman Tuhan yang kita deklarasikan, firman Tuhan yang kita perkatakan dengan iman kita, itu dapat mengubah jiwa kita, saudara. Itu dapat menguatkan kita. Itu dapat memberikan sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar keputusan, bukan perasaan. Ketika kita mau mengambil keputusan, jangan berdasarkan perasaan-perasaan kita, tapi berdasarkan dengan firman Tuhan. Waktu kita mengambil keputusan ini, kira-kira sesuai nggak dengan firman Tuhan? Waktu aku mengambil keputusan ini, benar nggak ya? Sesuai nggak ya dengan firman Tuhan? Kita harus pegang firman Tuhan itu di dalam hidup kita, saudara. Latihan praktis yang bisa kita lakukan di dalam rumah, di dalam keseharian kita. Baca Alkitab setiap pagi. Sebelum melihat ponsel, kita baca Alkitab. Atau sebelum kita buka HP, kita bukanya firman Tuhan, saudara. Saya juga sedang belajar, saudara. Kita semua sama-sama belajar. Ayo mari kita mendisiplinkan diri kita untuk berpegang pada firman Tuhan, untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan. Di gereja ada ada grup gerakan baca Alkitab, ada gerakan baca firman Tuhan, dan itu setiap hari ada bacaan firman Tuhan dari pusat, dari gereja pusat ya saudara, dari Rock Pusat. Itu sudah tersusun setiap hari 2 atau 3 ayat gitu ya saudara. Tapi kita sama-sama saling mendorong, kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Jadi sehingga kita selesai membaca, kita laporan di grup itu bukan untuk pamer saudara, tapi untuk mengingatkan yang lain. Ayo kamu belum centang loh, ayo kamu belum baca loh. Jadi begitu saudara. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan mau join di dalam grup itu, boleh menghubungi saya, silakan saudara. Itu membuat kita saling bersinergi satu sama lain di dalam firman Tuhan ya saudara. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan, memandang Kristus bukan situasi. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan begini saudara, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita manusia itu kita mudah sekali untuk memandang situasi daripada memandang Kristus. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi cobaan, ujian, ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi lembah, pasti yang kita pandang itu pasti situasinya dulu, pasti keadaannya dulu. Baru setelah keadaan, situasi, baru kita cari orang yang bisa tolong. Setelah kita cari orang yang bisa tolong, baru kalau nggak ada yang tolong, baru kita cari Tuhan. Sekarang kita ubah saudara. Kita harus berubah, yaitu memandang Kristus dulu, cari Tuhan dulu, bukan situasi. Ibrani 12 ayat 2 ini mengingatkan kita untuk menatap Yesus. Yesus lebih dulu melewati salib sebelum kemuliaan. Begitu juga kita anak-anaknya saudara. Kalau kita mau hidup mengikuti teladan Tuhan, kalau kita mau hidup mengikuti teladan Yesus, sedangkan menghadapi penderitaan aja kita nggak mau saudara. Sedangkan Tuhan Yesus sebelum dia mendapatkan kemuliaan itu, dia harus melewati salib untuk membuktikan kasihnya bagi setiap kita. Supaya kita melihat, supaya kita tahu, oh ternyata memang kasih Tuhan itu sangat besar bagi setiap kita saudara. Ilustrasi sederhana yang dapat kita pelajari dari hal ini seperti pengemudi di jalan berkabut saudara. Waktu itu minggu yang lalu saya dan suami pergi ke Kamerun saudara. Nah itu sangat dingin dan berkabut gitu ya saudara. Awalnya saya takut, tapi setelah melihat kabut, waktu kita sudah ada di dalam kabut, ternyata kalau kita fokus sama jalan, kita tetap kok bisa melihat jalannya walaupun sedang berkabut gitu. Nah saudara, seperti pengemudi di jalan berkabut, jika terus melihat kabutnya, kalau kita fokus sama kabutnya, kita pasti akan takut. Tapi kalau kita fokus ke arah jalan, kita bisa maju. Nah, begitu juga saudara dalam hidup kekristenan kita. Jika mata kita tertuju kepada masalah, hati kita akan tenggelam. Tenggelam karena apa? Tenggelam terbawa arus keadaan, terbawa situasi, terbawa emosi, terbawa perasaan dan lain sebagainya. Hati kita akan tenggelam. Iman kita akan pudar, iman kita akan goyah. Tetapi jika mata kita tertuju kepada Kristus,
iman kita akan tetap berdiri. Iman kita pasti tetap akan maju. Hidup kita pasti tetap bisa melangkah, saudara. Di dalam hidup kita, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan itu tidak bilang bahwa dia berjalan di depan kita, tetapi justru dia berkata dia akan berjalan di depan kita, saudara. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Mengapa kita perlu takut? Kenapa kita harus fokus pada masalah? Kenapa kita harus fokus pada keadaan? Kenapa kita tidak fokus dengan pribadi yang menyertai kita, yang berjalan di depan kita, saudara? Apa yang dapat kita lakukan? Batasilah fokus pada masalah, perbanyak fokus pada Tuhan. Kalau saudara mau dikuatkan, kalau saudara mau kuat, mampu menghadapi segala hal, sabar menghadapi segala hal, bahkan bersukacita di dalam penderitaan, jangan fokus sama masalah, tetapi berbanyak fokus sama Tuhan, berbanyak cari Tuhan. Justru ketika kita ada di lembah, justru ketika kita ada di dalam penderitaan, justru itu saatnya Tuhan mau untuk kita lebih fokus cari Tuhan, untuk kita lebih berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan, saudara. Ingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu. Seperti hari Minggu yang saya pernah sampaikan, kalau kemarin Tuhan tolong, pasti hari ini Tuhan tolong. Kalau hari ini Tuhan tolong, pasti besok Tuhan tolong. Asalkan kita fokus kepada Tuhan, asalkan kita berserah sama Tuhan, asalkan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, asalkan mata kita tertuju kepada Tuhan, saudara. Setiap kali kita panik, mungkin kalau kita panik ya saudara, berhenti sejenak dan ingat-ingat lagi kembali 3 hal tentang kebaikan Tuhan. Mungkin memang keadaan, situasi, kalau masalah persoalan itu datangnya pasti tiba-tiba, saudara. Tidak pernah masalah itu datang terencana. Pasti tiba-tiba, ya kecuali kita yang buat masalah sendiri ya saudara. Kalau masalah penderitaan itu memang harus kita hadapi, dan itu memang lembah pemurnian yang harus kita lewati, itu pasti akan mendadak datangnya, saudara. Nah, kalau hal itu datang dan itu setiap kali membuat kita panik, membuat kita ketakutan, membuat kita deg-degser gitu ya saudara, membuat kita hampir jantungan gitu, ingat saudara, ingat kembali 3 hal tentang kebaikan Tuhan. Itu akan membuat kita fokusnya berubah dari fokus masalah, fokus ke lembah, berubah kepada fokus kepada kebaikan Tuhan, fokusnya kepada kuasa Tuhan, fokusnya kepada pekerjaan Tuhan, saudara. Hal yang ketiga, yang terakhir pada malam hari ini, percaya bahwa akhirnya adalah kemuliaan. Pastor Timotius Arifin sudah jelas saudara ya mengatakan di Suara Gembala hari Minggu kemarin kita dengarkan, tidak ada satupun penderitaan, tidak ada satupun lembah yang Tuhan izinkan kita melewati tanpa adanya kemuliaan yang akan dinyatakan, tanpa adanya promosi yang akan Tuhan berikan, tanpa adanya maksud yang Tuhan mau untuk terjadi dalam hidup kita. Di dalam Roma 8 ayat 18 menegaskan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18 ini menegaskan saudara bahwa penderitaan sekarang yang saudara alami, yang saya alami, yang kita semua alami, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang, dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan, dengan kemuliaan yang kita akan dapatkan ketika Tuhan datang, saudara. Seperti ibu yang melahirkan. Wah, saya memang belum pernah melahirkan ya saudara, tapi saya dengar cerita dari teman-teman yang sudah melahirkan, teman-teman yang sudah pernah punya anak, begitu ya saudara. Itu katanya sakitnya luar biasa. Bahkan memang medis mengatakan bahwa taruhan nyawa, berapa liter darah yang keluar. Wah, benar-benar taruhan nyawa gitu ya saudara. Kalau dikatakan taruhan nyawa berarti sakitnya luar biasa saudara. Nah, tetapi sukacita di balik kesakitan itu ketika dia melihat anaknya, ketika dia mendengar suara tangis anaknya, ketika dia merasakan hangat tubuh anaknya, itu hilang saudara. Rasa sakitnya itu hilang karena bersukacita, begitu ya saudara. Nah, begitu juga kita dalam melayani Tuhan, kita dalam
di tengah penderitaan waktu kita menantikan Tuhan. Rasa sakitnya memang nyata. Siapa yang mau masuk dalam lembah masalah persoalan? Gak ada yang mau, saudara. Rasa sakitnya nyata, pergumulannya nyata, tertatih-tatihnya nyata, semuanya nyata, saudara. Tetapi dikatakan firman Tuhan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang, saudara. Seperti ibu melahirkan tadi, sakitnya ada, tetapi sukacita di balik kesakitan itu lebih luar biasa lagi, saudara. Tuhan tidak pernah membawa umatnya ke lembah tanpa menyediakan jalan keluar. Ingat-ingat perkataan ini, saudara. Ini adalah kunci supaya kita yakin berdiri teguh di tengah lembah. Tuhan tidak pernah membawa umatnya ke lembah tanpa menyediakan jalan keluar. Ingat, jika Tuhan membawa kita untuk berjumpa, untuk bertemu, untuk hidup di dalam lembah, untuk melewati lembah itu, berarti Tuhan tidak mungkin tidak menyiapkan jalan keluar. Dan Tuhan tidak mungkin tidak menyertai. Besok hari Minggu kita akan belajar lebih banyak hal ya saudara tentang hal-hal seperti ini. Dan luka hari ini adalah kesaksian esok hari, kesaksian yang hidup besok hari ketika kita bersaksi tentang kemuliaan Tuhan, kita bersaksi tentang pertolongan-pertolongan Tuhan, saudara. Apa yang dapat kita lakukan? Jangan mengambil keputusan besar saat emosi masih terluka. Jangan mengambil keputusan ketika kita masih sangat marah, kita masih sangat sedih, kita masih sangat terluka. Percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidak melihat hasilnya. Kita harus tetap percaya, fokus kepada Tuhan, pegang firman Tuhan, saudara. Percaya bahwa akhir dari penderitaan ini adalah kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan selalu bekerja. Seringkali kita manusia tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan yang besar, yang kecil. Mungkin mata manusia kita, mata jasmani kita tidak dapat melihat. Bahkan mungkin mata rohani kita belum sangat tercelikkan. Tetapi tetap percaya, ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti bekerja. Ketika kita menyerahkan, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti turun tangan untuk menolong kita, saudara. Saat menghadapi situasi sulit, perkatakan ini, saudara, dengan iman kita. Penderitaan ini tidak sia-sia. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Di balik penderitaan ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Lembah pemurnian bukan lembah kehancuran, tetapi lembah pembentukan. Ketika kita ada di dalam lembah, berarti Tuhan mau membentuk dalam diri kita. Tuhan mau membentuk diri kita. Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Seperti emas yang keluar dari api, dia menjadi berharga, dia menjadi berkilau, saudara. Begitu juga hidup kita di dalam Tuhan. Ketika kita keluar dari lembah, ketika kita keluar dari api pemurnian itu, kita menjadi lebih berkilau dan lebih berharga, saudara. Puji Tuhan, pada malam hari ini itu saja, saudara, ya, kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, ya Tuhan. Tiba saatnya kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami, dan menegur setiap kami, Tuhan. Mampukan kami agar kami tetap kuat di dalam lembah pemurnian, Tuhan. Kami mau tetap terus berpegang pada firman-Mu. Kami mau tetap tertuju dan fokus hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada situasi. Dan kami juga mau percaya, Tuhan, bahwa penderitaan yang kami alami, yang kami lewati ini tidak akan sia-sia, Tuhan, karena ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan terus, Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata dan sempurna di dalam hidup kami. Kalau sebentar lagi tiba saatnya kami akan beristirahat, Tuhan, berkati sepanjang istirahat kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami aman di dalam Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.